Baik. Jadi pertanyaan ketiga ini tentang kemunduran umat Islam. Umat Islam itu bukan mundur dari sudut jumlahnya. Iya, karena Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang kondisi umat ketika akan datang, beliau berkata, yushikul umam. Tada'a alaikumul umam. Yushiku, mereka umat-umat itu saling memperebutkan kalian. Kal qas'ati ala ta'am, seperti memperebutkan hidangan di atas makanan di atas hidangan. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, min killatin nahnu yawma'id, apakah waktu itu kita sedikit? Kata beliau, la bal antum yawma'idin katsir. Tidak, bahkan kalian di waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Tetapi kalian waktu itu buih, seperti buih di air itu. Iya, buih di air. Kemudian Nabi SAW menyebabkan sebab kecelakaan dari umat ini karena tertimpa dua penyakit. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Iya. Dan sungguh Allah akan melemparkan ke hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Maka Nabi berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, itu hadits Thauban di Musnad Imam Ahmad. Nah, haditsnya sahih. Jadi umat itu bukan sedikit, banyak mereka. Cuma yang menjadi masalah tidak ada kualitasnya. Kuantitas tapi kualitasnya sedikit. Nah, itulah masalah kita. Ya. Jadi masalahnya itu harus diperbaiki dari kualitasnya. Makanya di hadits lain di Sunan Nabi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW jelaskan penyakitnya sama, tapi beliau terangkan obatnya. Beliau terangkan obatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menerangkan penyakitnya, cinta dunia, kemudian sibuk dengan peternakan, pertanian, kemudian mereka jual beli dengan cara jual beli ina, idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa radaitum bizar wa taraktumul jihad. Itu 4. Jual beli dengan cara ina, kemudian cara ini dunia ya. Kalian sibuk dengan pertanian, mengambil ekor-ekor kerbau, maksudnya sibuk dengan beternak. Ini semuanya hubud dunia 3 ini. Wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Ini takut mati. Jadi 4 penyakit sama sebenarnya maknanya. Cinta dunia, takut mati. Iya. Cinta dunia, takut mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kalian seperti itu, sallatallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kuncinya itu kekuatan umat kembali kepada agama. Ya, jadi jangan pikir Salafi ini kerjaannya santai-santai aja. Kalau yang orang Ikhwanul Muslimin ini, Hizbut Tahrir, itu selalu bilang Salafi ini kerjanya cuma ngajar saja. Baca ayat Al-Quran, baca hadits. Dia tidak pikir kondisi umat. Maksudnya kondisi umat itu kayak mereka sibuk urus politik, masuk cerca pemerintah, ya, bikin kegiatan yang nggak bagus. Ini orang yang tidak punya konsep hidup, orang-orang ini. Kalau kita punya konsep hidup, cara memperbaiki itu dengan mengembalikan umat kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, itu kekuatan mereka. Dengan sendiri akan aman negeri itu. Dengan sendirinya akan terlahir pemimpin-pemimpin yang mengerti apa yang maslahat untuk negerinya. Itu konsep yang paling bagus. Memang santai, duduk mengajar membina. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di fase Medina. Kan beliau cuma menduduk para sahabat, tidak ada jihad dengan tangan di fase Medina, di fase Mekah maksud saya. Tidak ada jihad dengan tangan. Nabi cuma bersabar dari gangguan orang-orang kafir. Beliau mendidik para sahabat.
Dengan sendirinya terbentuk negara Islam di Madinah. Itu baru konsep yang benar di dalam membangun sebuah kemaslahatan di dalam negeri. Jelas ya? Jadi ilmu itu lengkap, luas. Iya. Justru orang yang paling mengenal tata negara, kalau mau tahu bahasa yang sebenarnya, orang yang paling mengerti politik syar'i itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Sebab mereka sangat paham itu, mengerti tata negara, tahu cara berpolitik yang benar. Iya, bukan politik yang di mana sekarang ya. Itu hal-hal yang seperti itu memang kita tidak pernah masuk di situ. Tapi kalau politik syar'i dalam artian membangun tata negara, membangun kehidupan masyarakat menjadi bagus, itu memang kerjaannya orang yang berilmu. Mereka yang paling tahu di situ. Dipelajari, ada di buku fikih. Iya, dengan berbagai bentuk dan pembahasannya. Malah ada banyak dari pembahasan-pembahasan di politik syar'i, orang yang berpolitik di masa ini tidak pernah dia tahu itu, tidak pernah dia sangka ada ilmu seperti itu. Karena itu solusi yang paling indahnya adalah seorang kembali dia pelajari dari agamanya, wallahu ta'ala alam.